فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Terakhir kita membahas tentang hukum-hukum di dalam donna. Di mana dalam pembahasan donna ini ada 3 hukum, yaitu i'mal, ilgha, dan ta'liq. I'mal adalah memperlakukan, ilgha adalah membatalkan, ta'liq adalah menggantungkan. Dan yang ditaklik hanyalah af'alul qulub. Adapun af'alut tasyir tidak bisa ditaklik dan juga tidak bisa diilgha. Dan juga af'alul qulub kecuali 2, kecuali hab dan ta'allam. Dan ta'liq ada beberapa sebab. Demikian juga ilgha memiliki beberapa sebab. Dan hukumnya ilgha hanyalah boleh. Hukumnya ilgha hanyalah boleh, tidak wajib. Kapan ada ilgha? Ketika posisinya diganti, posisi amilnya diganti, baik itu ditengahkan atau ditaruh di belakang, maka itu boleh diilgha. Apabila amilnya sudah tidak di depan lagi, alias di tengah atau di belakang, maka boleh dibatalkan dari amalannya. Dan kalau amilnya di belakang, maka lebih kuat untuk dibatalkan. Kalau di tengah, lebih kuat untuk diamalkan. Adapun ta'liq, maka dia adalah membatalkan amalan secara lafaz, namun secara mahal masih ada. Disebabkan beberapa sebab, diantaranya adalah malahu sadrul kalam, apabila bertemu dengan sesuatu yang memiliki saudara, memiliki sadrul kalam, yaitu lamul ibtida, man nafiyah, lan nafiyah, in an nafiyah, dan juga hamzatul istifham, dan keberadaan salah satu dari 2 maf'ul berupa isim istifham. Apabila salah satu maf'ulnya itu isim istifham, maka ini juga bisa ditaklik. Dan taklik berbeda dengan ilgha, hukumnya wajib. Taklik hukumnya wajib, berbeda dengan ilgha, hukumnya boleh. Itu bedanya ya antara taklik dan ilgha. Taklik hukumnya wajib apabila ada sebabnya. Ilgha walaupun ada sebabnya enggak wajib, hanya jaiz. Sampai mana ini? Ucapannya syarih. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala qawluhu waqi'un fil jami', ay fi jami' af'ali hadzal bab al-jamid minha wal mutasarrifi. Bahwasanya i'mal, mengamalkan, ini bisa untuk seluruh fi'il. Waqi'un fil jami', ay fi jami' af'ali hadzal bab, itu pada seluruh fi'il dalam bab ini, baik itu yang jamid darinya maupun yang bisa ditasrif, semuanya bisa di'imal. Al-qalbiyyi wat tasyiri, baik itu yang af'alul qulub maupun af'alut tasyir, semuanya bisa di'imal. Adapun ilgha sama ta'liq, maka wa yahtasul hukmani, dan 2 hukum sisanya, al-baqiyani, 2 hukum sisanya yaitu ilgha dan ta'liq, khusus bil qalbiyil mutasarrifi kama sayati, hanya khusus
dengan af'alul qulub yang bisa ditasrif. Af'alul qulub yang bisa ditasrif. Maka af'alul tasrif enggak bisa, dan af'alul qulub yang jamid juga enggak bisa diilgha, juga enggak bisa ditaklid. Wa qaluhu bitawassutihi ay bainal mubtada'i wal khabar. Ditengahkan itu ya antara mubtada' dan khabar, ditaruh di tengah. Wa qawluhu au ta'akhurihi ay anhuma kama fi mithalaihi. Dibelakangkan ya dari mubtada dan khabar, anhuma kembali kepada mubtada wal khabar sebagaimana dalam dua contohnya musannif. Wa qawluhu wa huwa jaizun la wajibun ay fayajuzu laka fil mithalainil mutaqaddimaini an taqula zaidan donantu qa'iman i'mal wa zaidan qa'iman donantu. Kedua-duanya adalah bil i'mal. Maka boleh bagimu di dalam dua contoh yang terdahulu, contohnya kan di ilgha, zaidun donantu qa'imun, zaidun qa'imun donantu. Contohnya musannif kan di ilgha. Nah, yang namanya boleh berarti ya boleh satunya juga, boleh di i'mal juga. Zaidan donantu qa'iman juga boleh, zaidun donantu qa'imun juga boleh. Dua-duanya boleh. Namanya boleh itu boleh milih, bisa milih. Zaidan qa'iman donantu boleh juga zaidun qa'imun donantu bil i'mal. Boleh i'mal, boleh ilgha. Wa qawluhu wa ilghaul mutaakhiri aqwa min i'malihi ay li dha'fihi bit ta'akhur wa hadha bittifaq. Dan membatalkan yang di belakang itu lebih kuat daripada mengamalkannya. Dikarenakan apa? Li dha'fihi bit ta'akhur, karena sudah lemahnya, semakin lemahnya amil disebabkan dibelakangkan. Semakin digeser ke belakang semakin lemah. Maka lebih utama untuk dibatalkan saja amalannya. Wa hadza bittifaq, ini adalah dengan ittifaq para nuhah bahwasanya yang di belakang itu lebih bagus untuk dibatalkan. Wa qawluhu wal mutawassitu bil aksi ay li anna al amil al lahdiyya aqwa min al amil al ma'nawi wa huwa al ibtida'. Sekarang kalau di tengah, maka lebih bagus mana kalau di tengah? Lebih bagus diamalkan. Kenapa kok gitu? Karena amil lafzi yaitu donantu, donna itu amil lafzi namanya, itu lebih kuat daripada amil maknawi yaitu mubtada. Sekarang gini, kalau di tengah zaidun donantu qaimun, di situ ada dua amil. Amil yang pertama apa? Ibtida, amil maknawi, mubtada. Mubtada itu amilnya itu bukan mubtada, amilnya maknawi yaitu ibtida. Dan juga di situ ada amil lafzi yaitu donantu. Nah, kedua-duanya menuntut. Ibtida menuntut rafa, donantu menuntut nasab. Mana yang dikuatkan, mana yang diutamakan? Yang diutamakan adalah amil lafzi yaitu donantu. Karena alasannya amilul lafzi aqwa minal amilil ma'nawi wa huwa ibtida. Amil ma'nawi adalah ibtida, amil lafzi adalah donantu. Maka pada posisi seperti ini boleh tawassut ketika di tengah, boleh milih. Boleh zaidun donantu qaimun, boleh zaidan donantu qaiman. Cuma lebih kuat zaidan donantu qaiman. Kenapa? Karena amil lafzi yaitu donantu lebih kuat daripada amil maknawi. Nah, kenapa di belakang kok enggak gitu? Karena di belakang tadi sudah amil lafzinya sudah semakin melemah. Amil lafzinya sudah semakin melemah sehingga lebih bagus untuk dibatalkan. Ai li'anna al-amil al-lafziyya aqwa min al-amil al-ma'nawi wa huwa al-ibtida' wa qila huma siyani. Ada juga yang mengatakan dua-duanya sama. Pada posisi seperti ini loh. Wa qila huma siyani, keduanya ini sama, ini pada posisi seperti ini. Kalau pada posisi sama-sama normal, yo tentu amil lafzi lebih kuat daripada amil maknawi. Itu sudah sepakat sudah. Wa qila huma siyani, ini pada posisi seperti ini. Huma siyani ay
fi hadzal maqam atau fi hadzal bahts, pada pembahasan seperti ini, bukan mutlak. Huma ini bisa kembali kepada amil lafzi dan amil maknawi. Kalau huma ini kembali kepada amil lafzi dan amil maknawi, berarti khusus dalam pembahasan ini. Tapi kalau huma ini kembali kepada i'mal dan ilgha, ya sudah nggak perlu dikasih catatan lagi, paham? Huma ini kalau kembali kepada dhamir huma ini kembali kepada amil lafzi dan amil maknawi, maka perlu dikasih catatan khusus dalam bab ini, dikatakan sama. Tapi kalau huma itu maksudnya adalah i'mal dan ilgha, pada posisi seperti ini i'mal dan ilgha itu sama-sama kuat, maka nggak perlu kasih catatan lagi. Kenapa kok bisa dikatakan siyan? Kenapa kok bisa dikatakan setara, sama-sama kuat? Li'anna dha'fal amili bitawassuti sawwagha muqawamatal ibtida'i lahu. Karena lemahnya amil dengan ditengahkannya dia itu membolehkan perlawanan ibtida terhadap dia. Memang awalnya amil lafzi itu lebih kuat, tapi pada posisi seperti ini amil lafzi lemah, dha'fal amil lafzi posisinya agak lemah karena sudah ditaruh di tengah. Nah, karena dia agak lemah, akhirnya mubtada jadi imbang. Siyan di sini imbang. Asalnya kuat amil lafzi, asalnya kuat donantu. Cuma ini donantu nggak lagi sedang sehat, ini lagi sedang agak sakit. Jadinya mubtada atau ibtida berani melawan dia, akhirnya imbang. Falikullin minhuma murajjihun, maka bagi masing-masing dari keduanya punya penguat. Artinya kita katakan i'mal juga punya alasan. Lebih kuat i'mal juga ada alasannya. Karena apa? Alasannya tadi amil lafzi lebih kuat daripada amil maknawi. Kalau kita katakan ilgha juga kuat, ini juga sama, punya penguat juga, yaitu apa tadi? Amil lafzinya sudah agak mandul, sudah agak lemah. Maka falikullin minhuma, masing-masing dari dua pendapat ini punya murajjih, punya argumennya. Falikullin minhuma ini kembali kepada dua pendapat. Minhuma di sini kembali kepada dua pendapat. Maka masing-masing dari dua pendapat ini punya penguat. Qala wa qalu khilafan lil kufiyyin. Mana ucapan khilafan lil kufiyyin? Yaitu amil yang di depan enggak boleh dibatalkan, enggak boleh diilgha. Berbeda dengan mazhabnya kufiyun. Kufiyun mengatakan amil walaupun di depan pun boleh diilgha, boleh dibatalkan. Ai wal akhfash. Kufiyun dan juga akhfash. Kenapa kok dibedakan, disebut lagi akhfash di sini? Kenapa, Bang? Karena akhfash termasuk basriyin. Ai wal akhfash minal basriyin. Al akhfash termasuk basriyin, makanya ini berbeda dengan pendapatnya orang-orang Kufi dan juga berbeda dengan pendapatnya Akhfash. Walaupun dia dari kalangan Basri, dia nyempal sendiri. Dia ikut pendapatnya Kufiin dalam masalah ini. Kemarin pembahasan donantu anna Zaidan qaimun. Donantu anna Zaidan qaimun. Kemarin saya katakan enggak boleh. Ini di sini ada khilaf. Donantu anna Zaidan qaimun, ini ada khilaf. Apakah boleh seperti itu? Bagi yang mengatakan boleh, maka donantu anna Zaidan qaimun sudah sadda masadda maf'ulai donna. Masdar sudah sadda masadda maf'ulai donna.
Bagi yang mengatakan nggak boleh, yaitu Akhfas, pendapatnya Akhfas juga yang mengatakan nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena anna itu ditakwil masdar. Lah kalau ditakwil masdar berarti kan donantu qiyama Zaidin. Lah qiyama Zaidin kan belum ada maf'ul bi keduanya, maka harus ditakdirkan lagi hasilun. Donantu anna Zaidan qaimun hasilun. Karena anna itu ditakwil masdar. Kalau donantu anna Zaidan qaimun itu sama dengan donantu qiyama Zaidin. Nah, masih satu maf'ul. Maka mana maf'ul yang kedua? Ditakwil dengan cara dikasih hasilun. Itu pendapatnya Akhfas. Makanya saya bilang nggak boleh kalau donantu anna Zaidan qaimun tok gitu aja nggak boleh, karena mana maf'ul bi keduanya, nggak ada. Jadi ada khilaf di situ. Yang mengatakan boleh ya sudah sadda maf'ulai donna. Kalau saya meyakini ya enggak bisa sadda maf'ulai donna. Kenapa? Karena di situ bukan jumlah. Karena anna itu mufrad. Masdar soalnya, ditakwil masdar. Masdar itu mufrad, bukan jumlah. Yang bisa sadda maf'ulai donna itu kan jumlah. Donantu la Zaidun qaimun jumlah. Donantu inna Zaidan qaimun jumlah. Tapi kalau anna ditakwil masdar, sedangkan masdar itu mufrad, bukan jumlah. Makanya nggak bisa sadda maf'ulai donna, sehingga butuh maf'ul bih kedua lagi. Itu yang kemarin saya jelaskan. Waktu itu saya menyebutkan pendapatnya Akhfas. Atau ditakwil donantu anna Zaidan qaimun, donantu di situ bimana ittahamtu, yang butuh satu maf'ul. Jadi macam-macam sudah boleh. Makanya saya katakan itu khilafnya lafzi, ujung-ujungnya sama. Sama. Yang meyakini butuh dua maf'ul sudah mengatakan itu sudah menduduki, sudah sadda maf'ulai. Yang meyakini itu baru satu maf'ul, sama, dia juga mentakdirkan maf'ul bi yang keduanya dibuatkan. Jadi sama, ujung-ujungnya sama. Itu namanya khilaf lafzi. Khilaf lafzi itu cuma beda lafadznya saja, pendapat itu beda lafadznya saja. Ujung-ujungnya sama, itu namanya khilaf lafzi. Maka jangan bingung. Donantu anna Zaidan qaimun, ada yang meyakini anna Zaidan qaimun itu fi ta'wil masdar sudah sadda maf'ulai. Ada yang mengatakan belum, ditakwil dengan dikasih hasilun. Atau ditakwil donantu di situ bimana ittahamtu, sehingga enggak butuh dua maf'ul. Baik, kita balik pada pembahasan kita. Wa qawlu khilafan lil kufiyyin ay wal akhfash, dari kalangan basriyin. Fa innahum yujawizuna dzalika, sesungguhnya orang-orang kufiyyin dan akhfash membolehkan, membatalkan amalan amil yang ada di depan. Mustadillina bi qauli syair, berdalil dengan ucapannya seorang penyair, kadzaka udibtu hatta sara min khuluqi anni wajadtu milaku syimatil adabu. Seperti itulah aku dididik sampai menjadi dari bagian akhlakku, aku mendapati kendali dari seluruh perangai adalah adab, tata krama. Al-adab adalah tata krama. Seperti itulah aku dididik sejak kecil sampai menjadi bagian dari perangaiku, bagian dari sesuatu yang kuyakini. Aku mendapati dalam hidup ini kendali dari milad, kendali atau kekang, tali kekang dari seluruh perangai, syimah, sifat adalah adab, adalah tata krama. Tentu tata krama yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tata krama hanya sesuai dengan adat istiadat, adat istiadat beda-beda. Tata krama model Jawa beda dengan tata krama orang Sulawesi. Tata krama orang Sulawesi beda dengan tata krama orang Kalimantan. Syahidnya adalah wajadtu milaku syimatil adabu. Milaku di sini dirofa, dibatalkan. Wajadtu di sini dibatalkan. Padahal wajadtu di sini adalah mutaqaddim, dia di depan tapi dibatalkan. Milaku sebagai maf'ul bihnya donna, wajada pertama
dan al-adab sebagai maf'ul bihnya kedua, tapi kondisi dibatalkan sehingga balik mila kushimah sebagai mubtada, al-adab sebagai khobar. Kadzaka muta'alliq dengan maf'ul mutlaq dari udibtu ta'diban kadzaka, aku dididik dengan didikan seperti itu. Jadi kadzaka muta'alliq dengan maf'ul mutlaq yang mahdhuf. Hatta shara min khuluqi, isimnya shara adalah anni wajadtu, masdar awal anni wajadtu ini fi mahalli raf'in, isimnya shara. Min khuluqi muta'alliq dengan khabarnya shara yaitu kainan. Min khuluqi muta'alliq dengan khabarnya shara kainan. Hatta shara anni wajadtu mila kushimatil adabu kainan min khuluqi, gitu. Anni ya mutakallim sebagai isimnya inna, wajadtu fi'il fa'il sebagai jumlah sebagai khabarnya inna, milaku sebagai mubtada, wa mudhaf shimati mudhaf ilaih, al adabu khabar. Jumlah mubtada khabar sadda masadda maf'ulai wajadtu yang mulgha. Mana Azim? Qala wa nahwihi ataf kemana? Ke qauli syair dan yang semisal dengan ucapan syair ini. Mereka berdalil dengan syair-syair seperti ini bahwasanya amil mutaqaddim boleh dibatalkan amalannya. Wa ujiba an dzalika bi ajwibatin minha, dan pendalilan ini dijawab, dibantah andalika dari pendalilan tersebut, dibantah dari pendalilan tersebut dengan beberapa bantahan. Ada banyak bantahan terhadap pendalilan ini. Minha diantaranya adalah annahu ala hadfil maf'ulil awal, bahwasanya ini adalah maf'ul awalnya mahdzuf, wa huwa dhamiru sya'n, itu dhamir sya'n, wajadtuhu mila kushimatil adabu, gitu. Wal jumlatu ba'dahu fi maudhi'il maf'uli tsani, sedangkan jumlah kedua fi maudhi'il maf'uli tsani, jumlah mubtada khabar tetap mubtada khabar fi maudhi'il maf'ul ats-tsani, wa taqdiru anni wajadtuhu mila kushimatil adabu ila ini. Tapi jawaban ini lemah. Karena apa? Karena terlalu takalluf. Ada jawaban-jawaban yang bagus, kemarin sudah tak ingat, lupa tadi. Yang jelas ada khilaf dalam masalah ini. Apakah amil mutaqaddim boleh dibatalkan atau tidak? Qala qawluhu nahwu dhanantu la zaidun qa'imun, fa dhanantu fi'lun wa fa'ilun wal lamu lamul ibtida'. Wa zaidun qa'imun mubtada'un wa khabar. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai dhanna. Dan jumlah ismiyah pada kedudukan menempati kedudukan nasab. Lah ini berarti masih ada amalnya. Ini namanya masih ada amalnya secara mahal. Inilah ta'liq. Ta'liq itu membatalkan amalnya secara lafaz. Secara lafaz enggak ada amalan nasab. Secara lafaz enggak ada amalan nasab. Tapi secara mahal ini masih punya. Itulah namanya ta'liq. Dia menempati posisinya dua maf'ulnya dhanna. Wa inna ma lam yadhharin nasbu fil juz'aini, kenapa kok enggak nampak nasab pada dua bagian dari dua kata tersebut? Lianna lamul ibtida' laha sadrul kalam, karena lamul ibtida' punya sadrul kalam, punya kekuatan untuk di depan. Fala yatakhattaha al-amilu, maka amil tidak mampu melampauinya, tidak mampu melangkainya, enggak tembus. Famin haitsul lafdhu ru'iya ma lahu sadrul ma lahu as-sadru. Karena enggak bisa ditembus oleh amil, maka secara lafaz dimenangkan, ru'iya diperhatikan, dipelihara, dimenangkan sadrul kalam. Famin haitsul makna
Dan dari sisi makna ru'yah diperhatikan, al-amil, amil juga dikasih perhatian. Karena secara lafadz nggak bisa ditembus. Akhirnya ya wis, lafadznya biarkan ngikuti lamul ibtida, biarkan marfu, mahalnya saja yang dinasab. Karena maknanya masih ada. Makna dari amil donantu masih berlaku. Wa min haitsul makna ru'yal amil. Amil masih secara makna masih berlaku. Amil donantu secara makna masih berlaku. Secara kandungan ucapan masih ada artinya di situ. Fakanahu baqin ala amali, maka seakan-akan dia masih tetap beramal. Karena maknanya masih ada. Karena maknanya masih ada. Yang enggak ada amalannya lah sudah benar-benar enggak ada maknanya, kayak huruf jar yang zaidah, enggak ada maknanya. Itu pun masih beramal secara lafaz. Lianna makna donantu la zaidun qaimun donantu qiyama zaidin. Wa hadza huwa makna donantu zaidan qaiman. Karena maknanya donantu la zaidun qaimun itu adalah donantu qiyama zaidin. Enggak benar. Donantu qiyama zaidin lah satu maf'ul ini. Enggak benar ini. Ya donantu qiyama zaidin hasilun itu. Kalau donantu qiyama zaidin tolak satu maf'ul cuma. Enggak benar ini. Kalau pendapatnya Akhfash. Lianna makna donantu la zaidun qaimun, aku mengira Zaid itu berdiri, masa sama dengan aku mengira berdirinya Zaid? Kan beda. Aku mengira berdirinya Zaid apa? Masih butuh lagi kan? Masa sama, coba diresapi. Aku mengira Zaid itu berdiri dengan aku mengira berdirinya Zaid. Berdirinya Zaid itu apa? Kamu kira apa berdirinya Zaid itu? Masih butuh kan? Masih butuh maf'ul bi kedua. Makanya nggak sama. Kecuali kamu kasih hasilun, aku mengira berdirinya Zaid itu ada. Nah itu baru sama. Makanya nggak benar kalau dikatakan donantu qiyama zaidin to, harus ada hasilun. Karena nggak sama. Donantu zaidun qaimun, donantu zaidan qaiman dengan donantu qiyama zaidin itu nggak sama. Aku mengira Zaid itu berdiri. Cukup. Sudah ada yang dikira dan yang dikira apa itu sudah ada. Donantu itu butuh yang dikira dan yang dikira apa. Yang dikira itu maf'ul bi pertama, yang dikira apa itu maf'ul bi kedua. Maf'ul bi kedua itulah dikira apa. Kukira kamu tadi makan. Yang dikira apa? Kamu. Yang dikira apa? Itu makan, kondisi makan. Itu donantu. Nah, kalau donantu qiyama zaidin itu hanya baru ada yang dikira. Yang dikira apanya belum. Hasilnya apa itu belum ada. Makanya harus dikasih hasilun. Wa hadza huwa makna donantu zaidan qaiman. Tadi enggak benar. Beda. Kecuali dikasih hasilun. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sama-sama masih punya makna gitu. Ini enggak bahas tentang apa yang saya bahas tadi, enggak. Syarih di sini tidak membahas apa yang saya bahas tadi, enggak. Karena ini hanya membahas tentang makna donantu. Masih sama-sama berlaku, masih sama-sama bermakna. Saya kira. Tapi kalau masalah maf'ul bi pertama dan maf'ul bi keduanya tadi enggak dibahas di sini. Tapi itu tadi sudah saya jelaskan. Wakis ala hadza baqiyatal muallaqat atau baqiyatal mualliqat bisa. Dan kiaskanlah dengan ini sisa dari perkara-perkara yang digantung. Makmul yang digantung. Kalau mualliqat berarti macam-macam tadi. La nafiyah, in nafiyah, ma nafiyah, hamzatul istifham itu macam-macam mualliqat, penggantung. Paham? Bisa dibaca mualliqat, bisa dibaca mu'allaqat. Kalau mu'alliqat berarti penggantung, kalau mu'allaqat berarti yang digantung. Intinya kalau ada ta'liq, ini berarti baqiyatul mu'alliqat, ini bacanya yang kuat mu'alliqat. Ini kan dicontohnya lamul ibtida. Sisanya kan ya manafiyah, hamzatul istifham, buat seperti ini semua.
Intinya ta'liq itu tidak bisa diamalkan pada lafadznya, sehingga dia itu secara lafadz kayak batal, tapi secara mahal masih ada amalnya gitu loh. Makanya disebut ta'liq, gantung. Dikatakan beramal juga enggak, dikatakan batal juga enggak. Wa qalu fa ta'liq wajibun ila akhir ayat bi khilafil ilgha fa innahu jaizun kama taqaddam. Bedanya ta'liq dengan ilgha, kalau ta'liq wajib, kalau ilgha jaiz. Fa innahu jaizun, berbeda dengan ilgha karena sesungguhnya ilgha itu hukumnya jaiz sebagaimana yang terdahulu. Wa inna ma sumiya hadzal ihmalu ta'liqan. Kenapa model seperti ini ihmal? Penyanyian atau lawan dari ihmal ini sebagai ta'liq, dikatakan sebagai penggantungan. Li'anal amila fi qaulika alimtu ma zaidun qaimun amilun fil mahal. Karena sesungguhnya amil dalam bab ta'liq, contohnya alimtu ma zaidun qaimun, aku mengetahui Zaid itu tidak berdiri. Amilun fil mahal, dia hanya beramal pada mahal. Walaysa amilan fil lafadz, dan dia tidak beramal pada lafadz. Fa huwa amilun la amilun, dia itu ya beramal, dia itu amil dan dia juga enggak beramal. Gantung gitu. Fahuwa amilun la amilun, dia itu amil juga enggak dikatakan amil. Amil itu kan artinya beramal, dia itu amil tapi kayak enggak beramal. Fasyubbiha bil mar'atil mu'allaqah allati la muzawwijatun la muzawwajatun wala mutallaqatun. Maka diserupakan dengan wanita yang digantung, dibuat terkatung-katung, yang dia itu tidak juga didatangi, juga tidak dicerai. Kasihan. Fatadharuha kal mu'allaqah. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menggantung wanita. Kalau memang sudah enggak hasrat, ya ceraikan. Kalau enggak diceraikan, ya datangi dengan baik. Entah kamu datangi itu kamu apakan, terserah, pokoknya didatangi. Dikumpuli, maksudnya di satu rumah. Dikasih atau enggak dikasih itu terserah. Fasyubbiha bil mar'atil mu'allaqah allati hiya la muzawwajatun wa la mutallaqatun. Dia tidak dinikahi, tidak didatangi, juga tidak dicerai. Namanya wanita mu'allaqah, wanita yang digantung. Mau nikah dengan laki-laki lain yang enggak bisa karena statusnya masih bersuami, sama suami yang sah juga kayak enggak bersuami, nasibnya tragis. Nah ini juga seperti itu, amil ini juga seperti itu. Dikatakan beramal itu kok lafadznya kok enggak, dikatakan sudah cerai itu kok masih ada mahalnya, masih ada amalnya secara mahal. Akhirnya dikatakan mu'allaqah, amil yang digantung. Qala wal mar'atul mu'allaqatu hiya allati asa'a zawjuha isyrataha. Wanita yang mu'allaqah itu adalah wanita yang suaminya itu berbuat buruk di dalam berumah tangga. Itu namanya wanita yang mu'allaqah tadi. Enggak dinikahi, enggak didatangi, juga enggak dicerai. Kalau udah enggak suka atau kalau sudah enggak bisa datangi, ceraikan. Biar diramut kancane. Kalau kamu sudah enggak kuat menghidupi, sudah enggak kuat hidup bersama dengan dia, biarkan dia pergi, lepaskan dia dengan kedua sayapnya. Makanya Allah melarang laki-laki untuk berbuat seperti itu. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa khudhatil anfusus syuh wa in tusinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Qala wa qalu fi syai'in min af'alit tasyir ay liquwwatiha. Ilgha dan ta'liq enggak bisa masuk dalam bab af'alut tasyir karena af'alut tasyir ini kuat, enggak bisa dibatalkan.
Liquwatiha enggak bisa dibatalkan. Wala fi qalbiyin jamidin, juga enggak bisa masuk pada af'alul qulub yang jamid, ai li adami tasarrufnya, karena dia enggak bisa ditasrif, maka juga enggak bisa di ilgha, enggak bisa di ta'liq. Qala musannif wa ma'adahuma min af'alil bab yatasarraf. Adapun yang selainnya, selain hab dan ta'allam, dari fi'il bab ini semuanya bisa ditasrif. Semuanya bisa ditasrif, bukan jamid tapi bisa ditasrif. Apa maknanya bisa ditasrif? Ya'ti minhul mudhari'u wal amru wa ghairuhuma. Jadi ya'ti, jumlah ya'ti fi'il mudhari' ini adalah badal dari jumlah yatasarraf. Atau fi'il mudhari' ya'ti ini adalah badal dari yatasarraf. Artinya yatasarraf, artinya ditasrif itu ya bisa datang darinya mudhari', fi'il amr dan masdar dan semisal dari selainnya, masdar, fi'il, isim, fa'il, semuanya bisa. Illa wahaba min af'alit tasyir, kecuali satu lagi dari af'alut tasyir, yaitu wahaba. Fa innahu mulazimun li sighatil madhi, karena wahaba ini dia senantiasa sighah madhi. Jadi ada 3 dari fi'il ini yang tidak bisa ditasrif. Hab sama ta'allam khusus fi'il amr, dan wahaba khusus fi'il madhi. Dari kalangan af'alut tasyir, hab dan ta'allam kelompoknya af'alul qulub, wahaba dari af'alut tasyir. Walitasari fihinna ma lahunna mimma taqaddama minal ahkami wa taqaddamat ba'du amthilati dzalika. Dan untuk tasrifan-tasrifannya semuanya, apa-apa yang menjadi miliknya dari apa-apa yang terdahulu berupa hukum-hukum. Walitasari fihinna, li sini muta'alliq ke mana dulu? Mikir gini aja, butuh waktu itu. Muta'alliq ke mana, Mam? Walitasari fihinna ma lahunna mimma taqaddama minal ahkam. Kakean jer li lahunna mimma minal ahkam. Muta'alliq ke mana semua ini? Kemana udah, Mam? Li tasari fihinna muta'alliq ke mana? Ke? Mulazimun. Lihat dong. Ini loh susunan mubtada khobar. Li Zaidin dirhamun, fidari Zaidun. Li ini talik ke khobar. Mana mubtadanya? Ma. Mausulah. Lahunna muta'alliq ke mana? Ke silah. Istaqarra. Mimma, min muta'alliq ke ma. Minal ahkami muta'alliq ke mimma, kemanya yang dimin itu. Dan untuk tasrifan-tasrifannya juga apa-apa yang menjadi milik fi'il-fi'il tadi. Kalau fi'il-fi'il tadi punya amalan, maka tasrif-tasrifannya juga punya amalan. Hukumnya sama gitu loh. Walitasari fihinna, dan untuk tasrifan-tasrifan fi'il tadi, apa-apa yang menjadi milik fi'il-fi'il tadi. Dari apa-apa yang terdahulu berupa hukum-hukum, yang terdahulu tadi berupa hukum-hukum. Jadi sama. Kalau fi'il-fi'il tadi punya hukum ilgha, punya hukum ta'liq, ya sama. Tasrif-tasrifannya juga bisa diilgha, bisa ditaklik, bisa menasabkan 2 maf'ul, semuanya sama. Intinya tasrifan dari fi'il-fi'il ini pun memiliki hukum yang sama dengan fi'ilnya. Itu arti dari walitasari fihinna ma lahunna mimma taqaddama minal ahkam. Wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik, dan telah terdahulu sebagian dari contoh tasrifan dari fi'il-fi'il ini. Qala syari' qalu wa ma adahuma min af'ali hadzal bab yatasarraf. Wa ma adahuma, ma di sini sebagai mubtada, jumlah fi'il yatasarraf sebagai khabar. Dan apa-apa yang selain dari keduanya, selain dari hab dan ta'allam, dari fi'il-fi'il bab ini semuanya bisa ditasrif. Ai annahu yajuzu fi hadhil af'ali an tatasarrafa.
Artinya boleh pada fiil-fiil ini untuk bertasrif, untuk ditasrif. Fayati minhal mudhari'u wal amru wasmul fa'ili wasmul maf'uli wal masdar. Maka datang bentuk dari fiil-fiil tersebut, bentuk mudhari', bentuk amr, bentuk isim fa'il, bentuk isim maf'ul dan juga masdar. Fayathbutu lima tasarrafa minha ma thabatalaha. Maka tetaplah bagi apa-apa yang berubah dari fiil-fiil tersebut, apa-apa yang bagi dia juga. Fayathbutu ini adalah untuk walitasarifina. Maka tetaplah bagi apa-apa yang berubah, bagi apa-apa yang berubah dari fiil tersebut, apa-apa yang tetap bagi fiil itu. Kalau fiil itu punya hukum ilgha, ya untuk perubahannya juga bisa diilgha. Kalau fiil tadi punya ta'liq, ya perubahannya juga bisa dita'liq gitu loh. Maka fayathbutu lima tasarrafa minha ma thabatalaha. Maka tetaplah bagi apa-apa yang berubah dari fiil-fiil tersebut, hukum-hukum yang tetap, hukum-hukum yang boleh bagi fiilnya. Fa in kana al-fi'lu qalbiyan thabata li mutasarrifatihi al-iman wal ilgha'u wat ta'liqu. Maka kalau fiilnya itu adalah dari kalangan af'alul qulub, qalbiyan, fiil qulub, thabata li mutasarrifatihi, maka tetap juga bagi yang bertasrifnya boleh diimal, boleh diilgha dan juga boleh dita'liq. Kalau itu adalah af'alut tasyir, ya enggak bisa. Famithalul imal lil mudhari qauluka, maka contoh imal dari fi'il mudhari, bentuk mudhari adalah qauluka adunnu zaidan qa'iman. Walil amri qauluka dunna zaidan qa'iman. Wal ismil fa'ili qauluka ana donnun zaidan qa'iman. Wal ismil maf'uli qauluka zaidun madnunun qa'iman. Zaidun madnunun qa'iman. Zaidun mubtada, madnunun khabar. Mana maf'ul bi pertamanya? Adil? Iya, mana isimnya dona? Fi mahali? Hah? Fi mahali apa? Hah? Isimnya dona? Nasbin. Fi mahali raf'in, karena ini madnunun, ini sigha majhul, isim maf'ul, maka sudah dirubah jadi naibul fa'il gitu loh. Kalau zaidun madnunun qa'iman, maka di dalam madnunun ada dhamir huwa. Itulah sebagai isimnya donna. Tapi kali ini isimnya fi mahali raf'in, karena donnanya kondisi isim maf'ul, alias kalau fi'il gitu majhul. Maka ini termasuk salah satu yang isimnya donna itu marfu ketika donnanya berbentuk majhul. Dunna zaidun qa'iman. Zaid itu dikira berdiri, maka zaidun, ya, bukan zaidan, karena dunna isim apa, fi'il majhul. Maka zaidun di sini zaidun madnunun qa'iman, zaidun mubtada, madnunun khobar, dan di dalam khobar itu ada dhamir huwa kembali kepada zaidun fi mahali raf'in sebagai naibul fa'ilnya madnun, qa'iman sebagai maf'ul bih kedua. Walil masdari qauluka, dan contoh untuk masdar qauluka ajabani dhannuka zaidan qa'iman, telah membuatku kagum prasangkamu bahwasanya Zaid itu berdiri. Ajabani fi'il dan maf'ul, dhannu sebagai fa'il, ka mudhof ilaih, zaidan maf'ul bih pertama, qa'iman maf'ul bih kedua. Wa mithalul ilgha qauluka, dan contoh dibatalkan ucapanmu zaidun adunnu qa'imun wa zaidun qa'imun adunnu. Wa mithalut ta'liq qauluka adunnu la zaidun qa'imun. Wa in kana al-fi'lu min af'alit tasir, kalau fi'ilnya itu dari af'alut tasir, sabata li mutasarrifatihi al-i'malu faqat, maka hanya tetap bagi tasrifan-tasrifannya yang bertasrif darinya hanya i'mal saja, karena tadi af'alut tasir enggak bisa diilgha, enggak bisa dita'liq. Nahwu ya zaidu ruddatina khazafan, wahai Zaid, kembalikanlah tanah itu, ruddatina, jadikanlah tanah itu, kembalikanlah tanah itu menjadi khazaf, menjadi kendi.
Jadikanlah tanah itu menjadi kendi. Wa qaulu ta'ala law yaruddunakum ba'di imanikum, ini mudhari' juga. Al-ayat wa qad taqaddamat, sudah terdahulu. Wa nahu, dan contohnya juga yang afalu tasir ana raddun atina khosafan. Boleh juga ana raddut tini khosafan, boleh. Mudah-mudah pilih ya. Boleh di ana raddun atina khosafan. Namanya apa ini raddun atina? Syabihun bil mudhaf, ini namanya syabihun bil mudhaf, kayak toliun jabalan kemarin. Ana raddun atina kayak toliun jabalan atau toliun al jabala boleh. Atau raddun tinan khosafan boleh. Tergantung masalah ma'rifah dan nakirahnya, itu tergantung kemauan. Saya menjadikan tanah itu sebagai kendi. Maka ana mubtada, raddun khobar, atina sebagai maf'ul bih pertama, khosafan sebagai maf'ul bih kedua. Di dalam raddun ada dhamir huwa sebagai fa'il, kembali ke ana. Watinu mardudun khosafan. Atinu mubtada, mardudun khobar, di dalam mardudun ada dhamir huwa sebagai naibul fa'il, khosafan sebagai sebagai maf'ul bih kedua. Wa ajabani radduka tina khosafan, telah membuatku kagum kamu itu menjadikan tanah kendi. Ajabani fi'il dan maf'ul, radduka sebagai fa'il, kaf mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaihnya ka ini sebagai fa'il fil makna, atina sebagai maf'ul bi pertama, khosafan sebagai maf'ul bi kedua. Wa hakadha taf'alu fi baqiyatil af'al, demikian kau lakukan dalam fi'il yang tersisa. Wa yustathna min hadzal hukmi thalathatu af'alin la tustamalu illa jamidatan, dan dikecualikan dari hukum i'mal atau tasrif ini, min hadzal hukum, yaitu tasrif salatatu af'al, 3 fi'il. La tustamalu illa jamidan, di mana fi'il 3 fi'il tadi tidaklah dipakai kecuali dalam kondisi jamid. Di tasrif bisa tapi enggak masuk bab donna gitu loh. Di tasrif bisa tapi enggak masuk dalam bab donna. Yang dipakai dalam bab donna itu cuma fi'il jamidnya saja. Wa hiya hab wa ta'allam, bi mana ilam, wa wahaba, dan juga wahaba. Fal awwalani fi'lani qalbiyani mulazimani li sigatil amr. Maka yang kedua, maka dua yang awal yaitu hab sama ta'ala adalah 2 fi'il qalbi. Yang keduanya senantiasa berada pada sigha amr. Wa tsalitsu fi'lun tasyiriyun mulazimun li sigatil madhi, adalah fi'il af'alut tasyir yang senantiasa berada pada sigha fi'il madhi. Baik, itu dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.